Hamas menyebut bahwa Yahya Sinwar secara efektif memimpin pasukan di lapangan. Hal itu disampaikan untuk menepis klaim seorang pejabat Israel yang menyebut Sinwar saat ini terpaksa bersembunyi. Mengutip Tribun News pada 25 Mei melansir Al Arabiya dan News Arab, hal itu disampaikan dalam wawancara beberapa waktu lalu. Awalnya pejabat Israel mengklaim bahwa Sinwar terpaksa bersembunyi di jaringan terowongan Hamas hingga membuatnya terisolasi dari pasukannya. Mereka mengindikasikan bahwa Sinwar kemungkinan berada di terowongan di bawah Khan Yunis atau Rafah dengan dikelilingi oleh sandera. Namun sumber Hamas mengatakan bahwa Sinwar secara efektif memimpin gerakan di lapangan. Baru-baru ini Sinwar dilaporkan melakukan pemeriksaan daerah yang menjadi saksi bentrokan Hamas versus Israel. Bahkan juga bertemu dengan para pejuang Hamas di atas tanah dan bukannya di dalam terowongan. Selain itu Sinwar dilaporkan juga memberi pengarahan kepada pimpinan eksternal Hamas mengenai situasi perlawanan di jalur Gaza. Namun para pejabat Israel tidak segera mengomentari laporan tersebut. Batalion 202 IDF dilaporkan mengalami babak belur di wilayah Jabalia. Mereka juga menyatakan telah melihat keanehan dalam strategi tempur yang digunakan Brigade Al-Qassam. Mengutip Tribun News pada 25 Mei, kabar itu melansir pernyataan di radio tentara Israel beberapa waktu lalu. Sumber utama juga mengutip pernyataan tentara Batalion 202 IDF, di mana pertempuran di Jabalia menjadi satu pertempuran paling sulit. Mengingat pasukan IDF itu terpaksa balik ke medan tempur Gaza Utara, termasuk Jabalia dan Beit Hanun. Lantaran indikasi regrouping kekuatan milisi perlawanan Palestina termasuk Brigade Al-Qassam. Satu alasan menyebut Jabalia adalah medan pertempuran sulit lantaran aksi dan strategi yang ditunjukkan oleh Al-Qassam. IDF menggambarkan ada keanehan yang ditunjukkan terkait nyali dan keberanian. Anehnya, para milisi Brigade Al-Qassam seolah menikmati keberanian besar yang mereka tunjukkan di medan perang. Jerman menyatakan kesiapannya untuk menahan Benyamin Netanyahu dan Yoav Gallant. Jerman mengaku siap menerapkan surat perintah penangkapan dari ICC terhadap Israel. Mengutip Tribun News pada 25 Mei melansir pernyataan juru bicara Kanselir Jerman Olaf Scholz pada 24 Mei kemarin. Pernyataan lengkapnya adalah pihak Jerman akan menahan Netanyahu dan Gallant jika ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap keduanya. Tegasnya adalah Jerman memegang prinsip mendukung ICC dan akan seperti itu. Dijelaskan bahwa mendukung pada prinsipnya berarti menganggap serius keputusan ICC dan melaksanakannya. Sebelumnya perlu diketahui pada Senin 20 Mei Jerman juga telah menyuarakan akan menghormati independensi dan prosedur ICC. Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah tegas mengutuk agresi Benyamin Netanyahu di Gaza. Ia memberikan kutukan bernada ancaman di mana Israel akan jatuh ke jurang dan terjerumus ke dalam bencana. Mengutip Al-Mayadin pada 25 Mei, kabar itu disampaikan langsung oleh Nasrallah dalam upacara peringatan menghormati mendiang Presiden Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian serta rekan-rekan pada 24 Mei 2024 kemarin. Tegas ia juga menyatakan bahwa jika Netanyahu tetap melanjutkan agresi di Gaza, maka Israel tetap akan gagal mencapai tujuan apapun. Pihaknya menjelaskan bahwa Israel akan terus mendapatkan kejutan tak terduga lantaran Hizbullah selalu mempelajari semua kemungkinan skenario. Menurut Nasrallah, kejutan akan terus berlanjut ketika Yaman bersama Irak bergabung dalam pertempuran dengan kekuatan, ketangguhan, dan keberanian. Gerakan Perlawanan Palestina Hamas menyebut bahwa masyarakat Palestina bisa menciptakan kemenangannya sendiri. Hal itu disampaikan Hamas pada hari ke-231 operasi pertempuran Banjir Al-Aqsa. Mengutip Al-Mayadin pada 25 Mei, Hamas menyampaikan pesan menyentuh hati kepada masyarakat Palestina. Hamas menyoroti dukungan warga Gaza terhadap perlawanan dengan menegaskan bahwa Hamas bisa muncul dari penderitaan dan pengorbanan masyarakat dan berjuang dengan kehormatan dan keberanian. Hamas bahkan menyatakan bahwa pihaknya bisa melihat bahwa masyarakat Palestina bisa menciptakan kemenangannya sendiri.
Hamas menyatakan bahwa operasi Banjir Al-Aqsa mewakili perubahan strategis pada momen sejarah yang kritis dalam perjuangan Palestina. Hamas juga mengatakan bahwa mereka bekerja di berbagai tingkatan dan berjuang di semua lini bersama dengan faksi-faksi Palestina lainnya, berusaha memberikan sedikit manfaat bagi rakyat Gaza dan memperbaiki jalan untuk menghindari kesalahan yang disebabkan oleh genosida Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.